البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di kitab nikah, sudah masuk di bab al-kafa'ah wal khiyar, persamaan dan ini atau sederajat dan khiyar, memilih. Disebutkan pada pertemuan terlewat bahwa al-kafa'ah atau kufu sederajat atau persamaan itu ditinjau dari sisi agama. Demikian kesimpulannya. Boleh orang yang percaya berbekam menikah dengan orang yang terhormat, perempuan terhormat. Orang Arab dengan selain Arab boleh, ya, karena tinjauan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama. Berikutnya akan berkaitan tentang masalah pernikahan orang-orang sebelum dia masuk Islam. Sebagaimana kita ketahui para sahabat radhiyallahu anhum dulu mereka sudah melakukan pernikahan, ya, sebelum mereka masuk Islam. Kan demikian, Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Maka Nabi SAW beliau menikah belum masuk Islam. Kemudian akan dibahas bagaimana kalau salah satunya itu masuk Islam dulu, ya, maka dibahas dalam permasalahan ini. Demikian juga sedikit masalah perbudakan di sini. Hadis nomor 1002. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Khuyrat Barirah ala zawjiha. Barirah disuruh memilih atas suaminya hina ataqat, ketika Barirah ini dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dia merdeka, ya, sedangkan suaminya masih budak, maka disuruh milih Barirah ini. Disebutkan oleh Imam Sharaani di situ, ya, bahwa sebagaimana dalam hadis, akhirnya Barirah ini memilih untuk berpisah dengan suaminya karena dia sudah meninggal. Dan suaminya ini Mughis sangat mencintai Barirah, sampai disebutkan dalam Sahih Bukhari itu dia mengikuti di mana pergi Barirah ini, ya. Sedangkan Barirah sendiri tidak merasa butuh, la hajah li, aku nggak perlu dengan dia. Sampai disebutkan dia menangis karena saking cintanya kepada perempuan itu, sampai kemudian meneteskan air mata. Ya, demikian disebutkan. Ya, demikian kalau orang sudah terlalu berlebihan mencintai orang, kadang demikian. Para sahabat ini sahabat yang mulia oleh Allah. Boleh alam ini mungkin secara tabiat, ya, beliau secara tabiat ya demikian. Maka disuruh memilih Barirah ini. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim, fi hadis tawil, dalam hadis yang panjang. Wali Muslim anha, suwali Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna azwajaha kana abdan, sungguhnya suaminya adalah budak, ya. Setelah merdeka Barirah ini berarti kan beda, disuruh milih. Wa bi riwayatin anha, sebutkan juga dalam riwayat Imam Muslim yang lain kana huron, dia adalah merdeka. Wal awal asbat, Ibnu Hajar mengatakan yang pertama lebih benar. Sebutkan bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan riwayat mengatakan dia itu adalah merdeka, suaminya itu adalah mudraj, ya, mudraj. Yaitu bukan ucapan Nabi SAW, ucapannya rawi namanya Al-Aswad, demikian. Jadi kesimpulannya benar bahwa suami itu budak. Wa sahha an Ibnu Abbas, dan telah sahih, telah benar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, indal Bukhari wa Imam Bukhari, ya, anhu kana abdan, semuanya suaminya adalah budak. Maka di sini menunjukkan apa? Hiyarul amah, budak, ya, yang dia itu tidak utikot, kalau dia itu dimerdekakan maka boleh untuk memilih apakah tetap dengan suami yang pertama yang budak ataukah dia berpisah. Berikutnya hadis nomor 1004. Di sini panjang ini permasalahan ini. Wa an Tuhab bin Fairuz ad-Dailami, an abihi, dari Tuhab bin Fairuz ad-Dailami, dari bapaknya Fairuz ad-Dailami. Hadis ini sebutkan dhaif karena majhulnya Abu Wahab, ya, wa Tuhab, demikian juga Tuhab.
Wahab bin Fairuz ini tidak diketahui. Abu Wahab al-Jaisani tidak diketahui keadaannya, sehingga di sini dhaif. Demikian juga disebutkan tidak mendengar satu dengan yang lain. Kalau beliau mengatakan, jadi di sini dhaifnya. Qultu, aku katakan, ya Rasulullah, ini aslam tuh, aku masuk Islam. Wa tahti ukhtan, dan di bawahku ini istriku dua perempuan yang bersaudara, kakak beradik. Kita ketahui tidak boleh, ya, untuk seorang itu menikahi perempuan, ya, kemudian istrinya yang kedua saudara dari istri yang pertama. Maka Rasulullah SAW, maka Rasul SAW beliau mengatakan, talik ayatahuma syi'ta, talaklah, cerailah, ya, salah satu dari keduanya yang kamu sukai. Rawah Ahmad wal arba'ah, demikian oleh Imam Ahmad, dan yang keempat ila Nasai, kecuali Nasai, berarti yang kedua Ibnu Majah. Wa sahahu Ibnu Hibban mensahihkan, wa Daraqutni dan Daraqutni, wal Baihaqi dan Baihaqi, wa lahu al-Bukhari. Imam Bukhari mengatakan mu'al dan benar, dhaif hadis. Berpenyakit. Berikutnya hadis nomor 1005. Tapi amalan, ya, hadis tadi adalah demikian. Tidak boleh seorang menikahi perempuan yang bersaudara. Lalu bagaimana? Ya, kalau masuk Islam maka mengikuti hukum Islam. Ya, wa anta jma'u bainal ukhtain, termasuk larangan mengumpulkan dua saudara. Ditalak. Kemudian berikutnya wa an Salim, dari Salim an Abihi, yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih, ya. Ana Ghailan ibn Salamah, maksudnya Ghailan bin Salamah masuk Islam. Walau asrun niswah, dia punya 10 istri. Ya, sebelum masuk Islam dia punya 10 istri. Dengan yang lain sekitar 9. Fa aslamna ma'ahu, ternyata 10 itu semua masuk Islam bersama dengan dia. Fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia ayat takhayyara minhun arba'an, untuk memilih dari 10 itu 4 saja. Rawah Ahmad wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, wa Sahih Ibnu Hibban wal Hakim. Ibnu Hibban dan Hakim mensahihkan. Walau Al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan ma'lul, yakni ada penyakit. Demikian juga Abu Sulaiman wa Abu Hatim, Abu Sulaiman dan Abu Hatim. Memang jalannya ini dhaif, di situ, ya, terjadi perselisihan sanad. Sebagian mereka mengatakan itu mursal, tetapi ada penguat. Sebutkan oleh Syekh Mukbil, ya, ada di Jami' As-Sahih, Sahih, di riwayat Imam Baihaqi, demikian juga Daraqutni, ya, demikian. Dari sahabat Abdul bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi di sini adalah sahih, yang tidak ada keraguan. Berikutnya ada 1006. Dari tadi yang hadis tadi jelas, seorang kalau punya 10 istri, kemudian dia masuk Islam, ya, untuk kemudian mencerai dari 10 itu dan diambil 4. Berikutnya ada nomor 1006. Wa Ibnu Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sebutkan, ya, di sini hasan, ya, dengan penguat yang ada, demikian. Walaupun di situ dhaif, dengan Dawud bin Husain dari Ikrimah, tapi ada penguat mursalnya Sya'bi, disebutkan oleh Sa'id bin Mansur dan yang lainnya, sehingga di sini menjadi hasan, dan di sini sahih. Dan ini lebih sahih daripada yang setelahnya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kalau beliau mengatakan, radda Nabi sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Zainab. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan anaknya. Disebutkan Zainab ini masuk Islam lebih dulu. Sebagaimana kita ketahui, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diutus, maka anak-anak perempuannya masuk Islam. Ya, dan kemudian menikah. Ya, menikah atau sebelumnya dengan orang-orang Quraisy atau semisal itu. Kan demikian. Dan disebutkan Abul As itu masuk Islamnya belakangan. Maka radda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan anaknya, anak perempuannya itu kepada Zainab. Ya, anak perempuannya Zainab ini kepada Abul As bin Rabi. Kembalikan kepada suaminya ba'da sitti sinin, setelah 6 tahun. Sebenarnya Imam Sunani ada situ beberapa ucapan, dihitung siapa, dihitung sejak dia itu hijrah. Karena dia masuk Islamnya sejak Nabi diutus. Ya, ini dikembalikan masuk di sini setelah dihitung dari setelah dia hijrah.
binikahil awal, dengan pernikahan yang pertama. Jadi kalau kemudian ada dua orang ya menikah ketika belum masuk Islam, kemudian apa salah satunya masuk Islam, paham? Maka apa pernikahannya itu ditetapkan terus, ya ditetapkan terus, tidak perlu kemudian berpisah dan boleh memilih, ya boleh memilih. Jadi pernikahan orang-orang dahulu, para sahabat tidak disebutkan bahwa Nabi SAW mengulangi akadnya, paham? Demikian, nanti akan lebih panjang lebar disebutkan. Maka di sini walam yuhdits nikahan. Nabi tidak memperbarui pernikahannya, dikembalikan kepada suaminya yang dulu. Ya di akad yang pertama dan tidak melakukan akad yang baru. Nah, demikian. Rawi Ahmad wal arba'ah ila Nasai. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang empat kecuali Imam Nasai. Ini Tirmidzi, Ibnu Majah, Daud. Wa sahahu Ahmad wal Hakim. Saya oleh Ahmad dan Hakim. Kemudian berikutnya hadis ini hampir bertentangan. Wa an Amr bin Syu'aib an abihi an jadi, dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya. Ini Abdullah bin Amr bin As. Semua di sini ada dhaif. Di situ ada Hajjaj bin Arthah. Ya, dhaif dia. Demikian juga Mudallis. Di sini dhaif. Ana bertentangan dengan hadis yang tadi disebutkan. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam radda ibnatahu Zainab, mengembalikan anak perempuannya Zainab ala Abil As, kepada suaminya Abul As, binikahin jadid, dengan nikah yang baru, diakadkan lagi ya karena baru masuk Islam. Jadi nikah yang dulu batalkan, diakadkan lagi. Dan ini adalah dhaif. Yang benar bagaimana? Tidak perlu ya, pernikahan yang dulu adalah sah. Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, hadis Ibnu Abbas ajwad isnadan. Hadisnya Abdul bin Abbas lebih bagus sanadnya. Yang telah lewat itu wal amal ala hadis Amr bin Syu'aib. Imam Tirmidzi mengatakan amalan terhadap ucapan ya hadis Amr bin Syu'aib, tapi itu adalah dhaif. Nanti ada sebutkan yang benar ya adalah tidak perlu akad yang baru. Berikutnya hadis nomor 1008. Wa Ibnu Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini dhaif. Ya riwayat Simak dari Ikrimah adalah mutarib, ya goncang, itu sudah masyhur. Dari Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu qala mengatakan aslamati mura'atun, seorang perempuan masuk Islam, fatazawwajat, kemudian dia menikah. Masuk Islam kan? Dia sudah punya suami. Karena dia masuk Islam, suaminya tidak, dia menikah dengan laki-laki lain. Disebutkan bahwa apa? Perempuan ini menikah, ya, suaminya sudah masuk Islam sebenarnya. Maka perempuan ini yang masuk Islam ini menikah dengan laki-laki lain. Faja'a zawjuha, maka datang suaminya yang pertama. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini kuntu aslam tu, sesungguhnya aku telah masuk Islam. Wa alimat Islami, dan dia sudah mengetahui Islamku. Fantazaha Rasulullah SAW min zawjiha al-akhar, maka Nabi menariknya, mencabut perempuan ini dari suaminya yang lain, yang kedua. Waradaha ila zawjiha al-awwal, dan mengembalikan kepada suaminya yang pertama. Di sini dhaif. Rawi Ahmad wa Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa Sahih Ibnu Hibban wal Hakim dan Hakim. Maka di sini disebutkan para ulama, apakah ditetapkan pernikahan orang-orang musyrik kalau mereka masuk Islam? Ini ada beberapa pendapat. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kanat manaqihuha fil jahiliyah ala anqa'i muta'addidah. Pernikahan mereka orang-orang musyrik itu bermacam-macam. Ya. Sebagai di antaranya ada seperti pernikahan kita di hari ini. Ini pernikahan kaum muslimin sebagaimana biasa. Wa dzalika nikah fil jahiliyah sahihun inda jumhur ulama. Jumhur ulama berpendapat, dan itu benar, pernikahan mereka itu sah. Mereka ya melakukan pernikahan, kita tahu kan tidak ada saksi, mungkin tidak ada ini dan itu, ya enggak. Kemudian mereka melakukan pernikahan, tidak ada wali mungkin. Maka itu adalah pernikahan mereka itu adalah sah. Demikian juga pernikahan orang-orang ahli syirik, demikian. Selama bukan pernikahan yang haram, ya ini menikahi yakni ibunya kah, atau mungkin tadi yang mengumpulkan saudaranya, ya demikian. Demikian juga di situ berkaitan dengan apa hukum-hukum seperti warisan. Kalau dia masuk Islam, sama-sama masuk Islam, warisan, demikian juga dihar dan sebagainya, maka disebutkan
pada mereka ini. Kemudian disebutkan wa ma qaulu sahihan fi nubuwwin nasab. Adapun mereka sepakat para ulama bahwa nasabnya itu walaupun pernikahan syirik, ya, mungkin di antara kita ada yang orang tuanya masih belum masuk Islam. Kalau ditanya kamu anaknya siapa? Ya anaknya orang tua yang belum masuk Islam, kan demikian. Nasabnya tetap dianggap walaupun mereka melakukan pernikahan ini dan itu. Ya demikian. Jadi nasabnya tetap diambil. Wa subutul firas, ibunya siapa? Ya itu. Tetap disebutkan ibunya adalah itu, bapaknya adalah itu, walaupun bukan Islam, kan demikian. Wala khilaf fihi minal muslimin, tidak perselisihan di kalangan kaum muslimin. Sebagaimana Allah sebutkan, wa mur'atuhu hammalatul hatab. Tabat jada Nabi wa tab. Yani Abu Lahab imra'atuhu, ya kan, istrinya. Tetap disebutkan dalam Al-Qur'an istrinya. Bagaimana pernikahannya tidak disebutkan. Pokoknya itu adalah istrinya. Demikian juga imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun, ya, walaupun masuk Islam, istrinya Fir'aun tidak, tetap dianggap itu adalah istrinya Fir'aun. Ini di antara dalilnya. Demikian disebutkan oleh Ibnu Qudamah, haqiqatul kufar sahihah, pernikahan orang-orang kafir itu sah. Demikian. Baik, di sini subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.